Kembali bersama kami, satu siswa SMA Negeri 71 Jakarta, Duren Sawit, Jakarta Timur diduga terkonfirmasi Omikron, varian baru COVID-19. Hal itu diketahui berdasarkan pernyataan dari Lurah Cipinang Cempedak, Abdul Muin yang membenarkan satu dari dua warga yang terkonfirmasi Omikron sekolah di SMA Negeri 71 Jakarta. SMA Negeri 71 Jakarta meniadakan sementara pembelajaran tatap muka selama 5 hari. Proses belajar kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Sebanyak 35 orang termasuk guru dan siswa dilakukan tes usap PCR. Siswa yang dinyatakan positif Omikron tersebut menjalani isolasi mandiri di lantai 2 rumahnya. Ketua RT 03 Antoni Syukur mengatakan keduanya tertular dari salah satu anggota keluarganya yang bekerja di kantor. Ya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengakui DKI Jakarta tidak bisa memutuskan secara sepihak untuk mengurangi kapasitas PTM 100%. Akan tetapi prinsipnya pemerintah akan memberi perhatian bagi semua. Oleh karena itu ia mempersilahkan para ahli, pakar bahkan masyarakat memberikan rekomendasi terkait PTM 100%. Sebelumnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak bisa mengambil kebijakan untuk mengurangi kapasitas PTM karena masih menunggu keputusan dari pusat. Ya, kini kita akan membahas lebih jauh bersama Bapak Taga Rajaga, Kabid Humas Disdik DKI Jakarta. Selamat sore Pak Taga. Selamat sore Mas Juna. Ya, dan juga ada Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat sore Pak Hermawan. Selamat sore Mas Juno. Ya, salam sehat untuk kita semua. Baik, Sehat kita selalu. bicara mengenai kasus Omikron di sekolah. Mungkin saya ke Pak Taga terlebih dahulu. Bagaimana update terbaru Pak? Ya baik, setelah kita mendengar informasi bahwa ada salah satu siswa kita yang terpapar COVID, kita segera berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan Dinas Kesehatan, khususnya puskesmas terdekat, untuk seperti itu yang dilakukan tracing terhadap keluarga maupun teman-teman sekolah siswa tersebut dan guru. Kemudian mungkin saya koreksi ya, kami dari pihak Dinas Pendidikan mencoba untuk melihat dokumen yang ada itu ternyata tidak menunjukkan atau memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan terkena COVID-19 varian Omikron gitu. Artinya mungkin kita nggak mendalui tim ahli ya, tim medis. Baik. Karena terus terang kami dapatnya dari kronologis kepala sekolah memberikan penjelasan bahwa hanya mendapatkan anak tersebut positif saja gitu. Jadi artinya ini mungkin untuk memberikan informasi yang lurus gitu Mas Juna. Jadi kita masih menunggu ya Pak ya konfirmasi terkait apakah memang ini varian Omikron atau tidak atau COVID biasa. Nah kalau bicara mengenai, saya ke Pak Hermawan, kita tahu ada kasus ini ya, walaupun tadi belum dikonfirmasi Omikron ataupun tidak, tapi tetap ini adalah COVID-19 seperti itu. Bagaimana Anda melihat kondisi sekolah di tengah ancaman COVID khususnya Omikron seperti ini? Ya, sejak pemerintah menetapkan dan memberi ruang untuk PTM 100%, tentu saja kami memberikan banyak catatan karena pada saat ini tentu saja PTM 100% ini memang menjadi dilema. Kami sendiri melihat belum seharusnya kita untuk 100%, melainkan secara bertahap dengan situasi tertentu. Walaupun PTM itu dimungkinkan, tetapi dengan skenario rekayasa lingkungan dan juga pengaturan perilaku, dan yang paling penting adalah cakupan vaksinasi yang harus dipastikan pada seluruh entitas atau unsur di dalam dunia pendidikan, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa maupun lingkungan support system yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu di tengah sekarang ratusan Omikron itu sudah ada di Jakarta, walaupun sebagian besar masih imported case, tetapi bahwa sudah ada local transmission, itu memberikan tanda bahwa memang Indonesia dan khususnya DKI Jakarta itu sudah harus lebih waspada. Peningkatan kewaspadaan ini meliputi semua sektor kehidupan, salah satunya adalah di dunia pendidikan. Karena kita tahu secara sadar bahwa Omikron ini memiliki kecepatan 5 hingga 7 kali lebih cepat daripada varian Delta yang memang sudah juga melanda kita sekitar bulan Juni dan Juli yang lalu. Oleh karena itu,
ke depan ini di samping upaya testing dan tracing, upaya juga untuk melakukan efektivitas kampanye protokol kesehatan sekaligus himbauan kepada para unsur yang terlibat di dalam proses pendidikan kita ini untuk terus menerus dilakukan sebagai sebuah kewaspadaan sekaligus mengkampanyekan kembali dan mengimplementasi serta mengawasi protokol 3M yang memang nggak bisa ditawar dahulu itu, Mas Juno. Karena kita tahu local transmission ini jadi catatan ya Pak Hermawan bahwa ini jadi gambaran sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Karena selama ini mungkin kita bicara imported case itu dari luar negeri, tapi kalau sudah bicara local transmission bisa berarti bahwa it's around us, di sekitar kita. Jadi sangat memungkinkan untuk hal-hal seperti ini terjadi. Nah, saya ke Pak Taga kembali. Pak, kalau sekarang saya dengar juga ini untuk sekolah yang ditemukan kasus COVID ini ditutup seperti itu 1 minggu ya Pak Taga ya. Boleh dijelaskan terkait, ini juga sesuai dengan SKB 4 Menteri kalau tidak salah. Ya, betul sekali Mas Juno, dan tindakan kami sudah tegas. Memang tertuang dalam SK Kepala Dinas nomor 1363, manakala ada siswa atau guru yang terpapar COVID, maka ditutup selama 5 hari efektif belajar. Baik. Jadi benar sekali ketika pemberitaan bahwa SMA 71 ditutup sampai dengan tanggal 14 Januari ya. Namun untuk pembukaannya kita akan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan, apakah sekolah tersebut sudah pasti nyaman buat atau aman buat anak-anak kita. Artinya tetap sebagai tim ahli kita akan tanyakan pendapatnya gitu. Baik, jadi ada kurun waktu 5 hari tadi ya, 5 tambah 2 weekend jadi hampir 1 minggu seperti itu ditutup. Nanti kita lihat dulu, kita tinjau bagaimana keadaan sebelum dibuka kembali. Nah, saya ke Pak Hermawan, ada rentan waktu 1 minggu dulu Pak ditutup, ini sudah tepatkah? Lalu apakah nanti ketika sekolah dibuka, apa yang harus jadi concern dari pihak sekolah dan juga pihak-pihak terkait? Yang paling penting saat ini tentu saja kita tunggu ya bagaimana pihak yang berwenang mengonfirmasi apakah yang terjadi di SMA 71 ini adalah varian Omikron atau tidak. Kalau itu varian yang sudah eksis sebelumnya atau juga COVID-19 biasa, itu tentu saja protokol seperti yang disampaikan tadi berlaku untuk penutupan sementara 5 hari dan itu bagian dari standar yang sudah diterapkan. Tetapi kalau ini berkaitan dengan Omikron dan terkonfirmasi memang varian di situ adalah Omikron, maka tidak sekedar tutup 5 hari, tetapi harus mengukur kemampuan pelacakan kepada seluruh kontak erat dan kemungkinan siswa yang terkonfirmasi itu dengan lingkungan sekitarnya, baik interaksi terhadap teman maupun guru dan juga tenaga kependidikan di dalamnya. Nah, proses testing itu juga akan melibatkan proses WGS juga, whole genome sequence, yang juga harus ditunggu. Whole genome sequence ini hasil tidak seperti PCR biasa, karena dia membutuhkan teknologi khusus untuk menilai apakah ini varian Omikron. Paling tidak setiap spesimen itu dites 5-7 hari juga. Nah, oleh karena itu membutuhkan waktu sehingga ketika melakukan upaya screening dan juga clearing ya, apakah betul-betul clear di situ itu Omikron atau tidak, maka itulah yang akan memastikan berapa lama sekolah tersebut akan ditutup sementara atau bahkan bisa saja memang dialihkan model pembelajaran sementara kembali kepada model daring. Tergantung dari konfirmasi akhir apakah Omikron varian atau bukan. Oke, jadi treatmentnya ketika kita tahu hasil resultnya ini apakah Omikron atau bukan, itu yang jadi pilihannya ya Pak Hermawan. Jadi ada 2 treatment berbeda. Nah, kalau saya ke Pak Taga, kapan kira-kira ada informasi atau terkait ini konfirmasinya apakah ini varian baru ataupun Omikron seperti itu Pak? Ya, mungkin kita akan tetap menunggu dengan Dinas Kesehatan ya. Insya Allah nanti kita akan coba koordinasi dengan teman kita di Dinkes, karena kami terus terang tidak berani gegabah mengatakan ini Omikron atau tidak. Saya setuju dengan Pak Hermawan bahwa kalau toh memang Omikron ini segera ada rekayasa kebijakan ya, kebiasaan. Karena kita ingin menyelamatkan anak kita jangan sampai terkena COVID. Satu, yang kedua, kalau toh memang PTM ditutup atau ditunda, anak tetap menikmati pembelajaran cuma melalui daring gitu. Artinya pembelajaran tetap berlangsung cuma melalui daring, itu saja. Oke, karena kita tahu bahwa untuk tadi Pak Hermawan menyebutkan ada WGS ya, whole genome sequence yang harus menunggu beberapa hari Pak Hermawan ya untuk mengetahui apakah ini varian Omikron atau tidak. Lalu kalau bicara mengenai
kita tahu Pak Hermawan, sempat ada pro dan kontra di awal terkait pembukaan PTM ini. Banyak yang juga masih kurang setuju karena masih banyak yang belum divaksin dan juga ya Omikron juga jadi ancaman. Anda melihat kebijakan ini, apakah agak dipaksakan di awal karena kita tahu bahwa, tapi di satu sisi kita tidak bisa tadi menutupi learning loss yang harus kita segerakan karena secanggih apapun online tetap beda dengan offline seperti itu. Iya, kalau kita lihat kualitas pembelajaran antara daring dengan luring memang seharusnya di saat kita sekarang sudah menghadapi Industry Revolution 4.0 dan juga to face society 5.0, itu pasti ada mix proses pembelajaran secara terus-menerus ke depan ya. Tetapi bahwa kualitas pembelajaran offline itu betul tidak hanya berkaitan dengan knowledge tapi juga attitude and behavior, bagian dari proses pembelajaran lingkungan itu sangat penting. Itu sebab para pakar pendidikan tetap menyarankan pendidikan via langsung ya atau offline. Namun demikian tentu menjadi force major ketika situasi pandemi COVID ini yang dimana kesehatan dan keselamatan menjadi sesuatu yang fundamental harus kita kedepankan. Nah, situasi kita di Indonesia memang dihadapkan pada situasi yang belum sepenuhnya kita terbebas dari COVID. Jadi COVID itu belum beranjak jauh. Nah, dengan adanya new variant of concern seperti Omicron ini menyebabkan kewaspadaan kita tuh lebih. Nah, sejujurnya kita memiliki complement effort, yaitu vaksinasi. Tetapi cakupan vaksinasi ini kan secara nasional kan belum sepenuhnya tercapai. Sehingga upaya itu harus betul-betul tetap dilakukan secara hati-hati. PTM tetap mungkin sesuai dengan zona yang ada, tetapi untuk mengatakan 100% turn back to old normal, nah itu rasanya belum bisa seperti dulu. Itu harus dilakukan secara bertahap. Ya. Dan bicara vaksinasi tadi kita tahu bahwa tidak semua anak murid, apalagi khususnya yang di SD itu sudah divaksin. Jadi itu jadi concern juga kemarin ketika PTM akan dibuka. Dan kita akan jeda dulu Pak Hermawan dan Pak Taga, nanti kita sambung dialog kita di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.